Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Dengan tema Aku selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada dirimu sendiri, aku selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa aku selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya, karena aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, maha dermawan, maha mengamankan, maha memelihara, maha sempurna kekuatannya, maha penghimpun, maha adil, dan maha akhir. Itulah alasannya aku selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 2 ini, diharapkan setelah Ananda belajar, diharapkan Ananda bisa meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, maha mengamankan, maha memelihara, maha sempurna kekuatannya, maha penghimpun, maha adil, dan maha akhir. Kedua, siswa diharapkan memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, pelindung, dan adil sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Ketiga, diharapkan siswa dapat menganalisis makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Keempat, diharapkan siswa dapat menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, memelihara atau melindungi, dan perilaku adil.
Pertama, meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. A. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma, yang artinya nama yang merupakan bentuk jamak, dan al-isma adalah bentuk tunggalnya. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan gelar hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah Asmaul Husna ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran surat Toha surat 20 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Bapak ulangi lagi. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran merupakan pencipta dan pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa dan tempat manusia meminta untuk memanggilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama, memiliki banyak nama. Semua nama itu baik karena menunjukkan kepada kesempurnaannya, keperkasaan dan keagungannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1,
Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maksud kata menghafalnya adalah menjaganya, memahaminya, menzikirkannya, menjadikan sebagai doa, mengulang-ulang dalam membacanya, dan berusaha berakhlak dengannya, serta mengetahui makna-maknanya. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan taufiqiyah, artinya yaitu atas petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan penalaran manusia. Asmaul Husna merupakan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya. Manusia tidak akan pernah mampu untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, karena akal manusia memiliki kelemahan untuk mengetahui esensinya. Oleh karena itu, taklif yang dibebankan kepada manusia hanya sebatas mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Adapun jumlah Asmaul Husna seluruhnya secara pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di luar jumlah 99 itu, ada yang berpendapat jumlahnya 100, ada yang berpendapat 200, ada yang berpendapat 1000, bahkan tidak terhitung karena begitu banyaknya. Sementara itu, jumlah yang 99 itu adalah nama yang termasyhur diperkenakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Dalil-dalil naqli tentang Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat tentang Asmaul Husna. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, artinya nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya.
mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kedua, terdapat di dalam surat Al-Isra ayat surat 17 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u Allah aw ud'ur Rahman. Ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Pembagian Asmaul Husna ditinjau dari segi makna. Ditinjau dari segi makna, Asmaul Husna itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Rabb, dan sifat itu terus melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini tidak terpisahkan dari zat Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk kepada kelompok ini adalah Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Alim, Maha Mengetahui, As-Sami', Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aliyu, Maha Tinggi, Al-Aziz, Maha Mulia, dan Al-Qadir, Maha Kuasa. Kedua, nama-nama atau asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah sifat yang tidak, artinya sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan melakukannya. Sebaliknya, jika tidak berkehendak, maka dia tidak melaksanakannya. Nama-nama Allah yang termasuk kelompok ini adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, At-Tawwab, Maha menerima taubat, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Afu, Maha Pemaaf. Ketiga, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan layak bagi keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaannya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk kelompok ini adalah Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, Maha Selamat.
Yang keempat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Nama-nama yang termasuk kelompok ini adalah Al-Majid, Maha Mulia, Al-Hamid, Maha Terpuji, As-Samad, yang tergantung padanya seluruh makhluk, Al-Azim, Maha Agung. Sampai di sini materi kita. Lain kali kita sambung insyaAllah. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.